Dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sosiologi ingin menampilkan sebuah video penelitian mengenai konflik di dalam keluarga besar. Sebelum memulai videonya, yuk simak video berikut ini. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita Mengidentifikasi konflik yang terjadi di dalam keluarga besar. Dalam video ini, kami akan membahas tentang 1. Identifikasi komponen konflik. 2. Pengumpulan data dengan wawancara. 3. Pemetaan dan analisis data. 4. Penanganan konflik. 5. Pencegahan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penyebab terjadinya konflik dalam keluarga besar akibat perebutan harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pemicu utama konflik, bagaimana konflik tersebut berkembang di antara anggota keluarga, serta apa dampaknya terhadap hubungan kekeluargaan dan warga sekitar. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana peran tokoh masyarakat dan nilai-nilai budaya memengaruhi proses pembagian warisan. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta menawarkan solusi atau cara penyelesaian konflik yang lebih adil dan damai bagi keluarga yang mengalami masalah serupa. 1. Identifikasi komponen fisik. Aspek atau komponen yang akan digali. 1. Apa topik atau isu konflik yang akan diteliti? Jawabannya adalah konflik antar saudara akibat pembagian harta warisan yang tidak merata. 2. Di mana konflik terjadi? Di Kota Dumai, Kelurahan Bagan Besar, RT 08, tepatnya di rumah orang tua yang sudah meninggal. 3. Kapan konflik terjadi? Jawabannya adalah setelah almarhum meninggal, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat. 4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik? Anak sulung dari almarhum dan almarhumah yang merupakan kakak dengan adik kandung dari almarhum, yaitu paman. 5. Mengapa konflik dapat terjadi? Jawabannya adalah karena masing-masing pihak merasa adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. 6. Bagaimana konflik dapat terjadi? Jawabannya adalah dimulai pada saat orang tua sudah meninggal dan ada meninggalkan harta, tetapi tidak ada meninggalkan surat wasiat dan kejelasan dalam pembagian tersebut. Lalu, salah satu saudara mengambil alih warisan tanpa persetujuan yang lain atau sudah dibagi tetapi merasa tidak adil dan masih kurang. Akibatnya muncul rasa iri, kecewa, dan saling adu mulut. Hubungan antar saudara memburuk dan membuat warga sekitar ikut resah karena konflik semakin terbuka. Kesimpulan sementara, jenis konflik intergroup atau konflik di dalam grup itu sendiri. Penyebab, tidak ada peninggalan atau surat wasiat, kurangnya pemahaman dan kesepakatan tentang hukum waris atau agama adat dan hukum negara, ketimpangan komunikasi antar saudara. Dampak manifest, munculnya adu mulut dan saling tuduh, putusnya komunikasi dan silaturahmi, reputasi keluarga tercemar di masyarakat, penanganan, mediasi atau melibatkan pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Laila Nabila. Saya di sini akan mewawancarai salah satu keluarga yang terlibat. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber yang terlibat dalam konflik tersebut. Bisakah Ibu perkenalkan diri Anda terlebih dahulu dan apa hubungan Ibu dengan almarhum dan almarhumah? Saya Cecilia, anak dari almarhum dan almarhumah, dan sudah cukup lama mengenal kondisi keluarga ini. Bisakah Ibu ceritakan bagaimana proses awal pembagian harta warisan di keluarga ini? Awalnya pembagian warisan dibicarakan setelah ayah meninggal. Sayangnya tidak ada surat wasiat tertulis dan dokumen resmi dari almarhum yang menjelaskan secara rinci tentang pembagian harta. Sehingga keputusan pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga yang tidak selalu disetujui semua pihak. Siapa yang paling terlibat dalam konflik ini? Kakak dan paman saya.
Mereka sering berselisih karena berbeda pendapat tentang siapa yang berhak atas rumah peninggalan orang tua. Bagaimana hubungan ibu dengan saudara lainnya sebelum dan sesudah konflik? Hubungan dengan saudara sebelum terjadi konflik cukup baik, tetapi setelah terjadi konflik menjadi tegang dan kurang komunikasi. Apakah sudah pernah dilakukan mediasi atau penyelesaian konflik? Ya, sudah pernah dilakukan mediasi keluarga. Alhamdulillah, sekarang kondisinya jauh lebih baik. Setelah beberapa kali duduk bersama dan saling terbuka, akhirnya kami mencapai kesepakatan. Hubungan dengan keluarga kembali baik dan komunikasi terjalin kembali. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan berbagi cerita secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosidi Fikri. Baik, di sini saya sedang bersama tetangga dari keluarga yang terlibat. Sebelumnya, bolehkah Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Ibu Safira, tetangga dari keluarga yang memiliki konflik. Apakah Ibu mengetahui bahwa keluarga Ibu Cecilia sedang mengalami konflik mengenai warisan? Ya, saya tahu tentang konflik tersebut, tentang pembagian warisan. Apa yang Ibu lihat dari konflik ini? Sejak terjadi perebutan warisan, keluarga mereka menjadi renggang. Antara saudara saling sindir, bahkan pernah bertengkar di depan umum. Beberapa kali kami sering mendengar teriakan dan keributan dari rumah mereka. Apakah konflik ini berdampak pada warga dan lingkungan sekitar? Sangat berdampak. Lingkungan menjadi tidak nyaman. Kami sebagai tetangga merasa terganggu karena mereka sering ribut. Bahkan beberapa warga enggan berurusan dengan mereka karena takut terjadi masalah. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya konflik ini diselesaikan? Sebaiknya dimediasi atau tokoh masyarakat yang menengahi. Karena kalau dibiarkan, konflik ini akan semakin panjang. Bahkan bisa menjadi permusuhan seumur hidup. Baik, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Ibu berikan. Wawancara ini sangat bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Balkis. Saya di sini sedang berada bersama Bapak Ketua RT 08 Kelurahan Bagan Besar, yang dimana akan memberikan informasi terkait konflik yang dialami oleh keluarga tersebut. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih ya Pak atas ketersediaannya untuk kami temui. Kami di sini ingin meminta waktu Bapak sedikit untuk memberikan informasi terkait konflik yang dialami oleh keluarga tersebut. Yang dimana kami percaya Bapak yang mengetahui secara langsung bagaimana konflik itu terjadi. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Perkenalkan, nama saya Pak Arianto, Ketua RT 8, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukapur. Baik, Pak. Kita langsung saja masuk ke sesi wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak mengetahui adanya konflik dalam keluarga tersebut? Ya, saya mengetahui konflik pembagian warisan di keluarga tersebut. Yang kedua, apa yang menjadi ketidaksepakatan atau konflik dalam proses tersebut? Karena adanya ketidakadilan dalam pembagian aset oleh beberapa pihak. Yang ketiga, bagaimana pada umumnya pembagian warisan dilakukan secara agama ataupun kebiasaan adat di sini? Kalau menurut agama biasanya anak laki-laki pembagiannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Kalau menurut adat sekarang ini tergantung dari kesepakatan keluarga. Yang keempat, apakah Bapak pernah dimintai bantuan oleh keluarga tersebut dalam menyelesaikan konflik? Ya, saya pernah dimintai bantuan untuk memfasilitasi mediasi bersama tokoh masyarakat setempat. Dan alhamdulillah keluarga tersebut bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik dengan secara kekeluargaan. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak. Apa pesan Bapak untuk keluarga lainnya yang mengalami konflik serupa? Hendaknya semua pihak mengedepankan musyawarah, utamakan sabar, ikhlas, gunakan akal sehat, biar bisa menyelesaikan konflik secara baik-baik.
Itu saja wawancara dari kami, Pak. Terima kasih atas wawancara kali ini. Informasi Bapak sangat bermanfaat untuk mendukung penelitian kami. Semoga Bapak dan warga selalu dalam keadaan rukun dan damai ya, Pak. Amin. 1. Akar konflik atau penyebab konflik. Tidak adanya wasiat atau dokumen hukum yang jelas dari pewaris, kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang hukum waris, buka kurung agama atau negara tutup kurung. Perbedaan interpretasi tentang siapa yang lebih berhak. 2. Konflik utama atau masalah inti. Perselisihan antara saudara terkait bagian warisan, tundingan dan rasa iri, putusnya hubungan kekeluargaan, ketidakterbukaan informasi tentang harta warisan. 3. Cabang atau daun, buka kurung dampak konflik, tutup kurung. Hubungan antar saudara memburuk atau terputus, trauma emosional dan stres berkepanjangan, reputasi keluarga tercemar di masyarakat, harta menjadi beban bukan berkah. 4. Penanganan konflik. Konflik antar saudara karena pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil sering menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga. Penanganan konflik ini memerlukan pendekatan yang bijaksana, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga. Beberapa langkah penanganan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Mediasi keluarga. Langkah awal yang disarankan adalah menyelenggarakan mediasi internal antar anggota keluarga. Mediasi ini dapat dipimpin oleh tokoh yang dihormati dalam keluarga seperti orang tua, Pak D, atau tokoh masyarakat. 2. Melibatkan mediator netral. Jika mediasi keluarga tidak berhasil, maka disarankan untuk melibatkan pihak ketiga yang netral seperti tokoh agama, pemuka adat, atau mediator profesional. Mediator akan membantu menjaga komunikasi tetap objektif dan fokus pada penyelesaian masalah. 3. Konsultasi hukum. Konsultasi kasus kepada ahli hukum atau notaris untuk memahami dasar hukum pembagian warisan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Ini penting agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban secara hukum. Perdamaian dan saling memaafkan. Kalau sudah ada kesalahpahaman, sebaiknya segera saling memaafkan dan berdamai agar hubungan keluarga tetap baik. Harta bisa dicari, tapi keluarga tidak bisa diganti. 5. Penyelesaian melalui jalur hukum. Jika semua upaya damai tidak membuahkan hasil, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan pembagian harta berdasarkan bukti dan peraturan yang berlaku. 6. Pendekatan agama dan emosi. Mengingatkan diri sendiri dan saudara bahwa warisan adalah ujian, bukan sumber permusuhan. Dengan pendekatan agama dan hati yang tenang, biasanya masalah bisa lebih mudah diselesaikan. 5. Pencegahan konflik. Untuk mencegah konflik tersebut, beberapa langkah strategis dan preventif dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Membuat surat wasiat yang jelas. Pewaris sebaiknya membuat surat wasiat yang sah secara hukum sebelum wafat, dengan mencantumkan pembagian harta secara rinci dan alasan pembagiannya. Surat wasiat sebaiknya disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. 2. Melibatkan pihak ketiga yang netral. Dalam proses pembagian warisan, disarankan untuk melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, atau mediator profesional yang netral agar proses berjalan adil dan transparan. 3. Mengacu pada hukum yang berlaku. Pembagian warisan sebaiknya mengikuti aturan hukum yang berlaku, baik hukum waris Islam, hukum adat, maupun kitab-kitab undang-undang hukum perdata, tergantung pada latar belakang keluarga. Kepatuhan terhadap hukum dapat mencegah salah tafsir dalam klaim yang tidak berdasar. 4. Mengutamakan musyawarah. Musyawarah mufakat antar ahli waris penting dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menjaga hubungan kekeluargaan. Komunikasi yang terbuka dan saling menghormati adalah kunci utama. 5. Pendidikan nilai-nilai kekeluargaan. Meningkatkan kesadaran anggota keluarga yang akan pentingnya menjaga hubungan baik dan tidak menjadikan harta sebagai sumber perpecahan. Menanamkan nilai keikhlasan dan keadilan sejak dini dalam keluarga. 6. Dokumentasi dan transparansi. Semua proses pembagian sebaiknya terdokumentasi dengan baik dan terbuka kepada semua ahli waris untuk menghindari prasangka dan tuduhan yang tidak berdasar.